Bab 22, Raka tampil di rapat CEO dunia, identitasnya masih misterius. Denting jam besar, suara langkah sepatu di lantai marmer, gumaman banyak bahasa bercampur. Di sebuah gedung kaca menjulang di pusat Zurich, Swiss, rapat paling eksklusif di dunia dimulai. Namanya hanya dibisikkan, World CEO Forum. Tidak ada siaran televisi, tidak ada wartawan. Hanya orang-orang yang menguasai perekonomian dunia, pemimpin bank terbesar, raja teknologi, konglomerat energi, taipan industri militer. Satu persatu mobil hitam berhenti di depan gedung. Dari dalam turun pria-pria tua berjas mahal, wanita karismatik dengan mata penuh strategi, dan beberapa pewaris muda dengan senyum dingin. Di lantai paling atas, aula bundar berlapis kaca memperlihatkan salju di puncak Alpen. Meja berbentuk lingkaran besar sudah disiapkan. Di kursi pusat, kursi yang biasanya kosong, malam ini ada nama baru. Global Empire. Bisik-bisik berbagai bahasa, Inggris, Prancis, Jepang, Arab, Global Empire. Siapa pemiliknya? Perusahaan hantu yang tiba-tiba menguasai jalur pelabuhan. Aku dengar dia masih muda. Omong kosong. Tak mungkin. Para CEO besar mendengus. Bagi mereka, hanya uang lama yang berhak duduk di lingkaran itu. Pintu terbuka perlahan. Langkah sepatu berat. Seorang pria muda melangkah masuk. Jas hitam sederhana, tanpa aksesoris. Jam tangan tua yang sama seperti malam di Paris. Wajahnya datar, dingin. Raka. Ia berjalan melewati barisan kursi tanpa terburu. Setiap langkah terdengar jelas, seolah memotong gumaman. Ia langsung menuju kursi pusat dan duduk. Tidak menoleh kiri, tidak menoleh kanan. Hening sesaat. Lalu, gelombang tawa sinis. CEO minyak asal Timur Tengah berkata, apakah ini lelucon? Seorang anak duduk di kursi pusat. Kursi itu biasanya diduduki pewaris triliunan. Seorang wanita CEO teknologi Eropa menambahkan, lihat pakaiannya. Bahkan asisten pribadiku berpakaian lebih meyakinkan. Tawa menyebar. Mereka meremehkan. Raka hanya mengangkat pandangan. Matanya tenang, seperti telaga hitam tanpa riak. Ia tidak menjawab. Ia hanya mengetuk meja sekali, tok. Suara mesin pintu keamanan, lampu layar LED di dinding menyala. Tiba-tiba, data-data dunia muncul di layar, grafik energi, peta jalur logistik, kode saham, arus modal. Semua bergerak, berubah setiap detik. Suara sistem otomatis berkata, Global Empire, akses penuh terkonfirmasi. Sistem keamanan forum terbuka atas izin pemilik kursi pusat. Para CEO terdiam. Mereka tahu, hanya entitas paling kuat yang bisa mengakses inti data forum. Salah satu CEO tua menggeram, bagaimana mungkin? Hak akses itu hanya diberikan pada pemilik mayoritas jaringan keuangan dunia. Raka masih diam. Ia hanya menatap layar, lalu berkata datar, jika kalian mengukur seseorang dari pakaiannya, maka kalian terlalu miskin untuk duduk di sini. Suasana hening, beberapa orang menarik napas tajam, ucapan itu pendek, tapi menghantam harga diri. Tiba-tiba, seorang pria berambut putih di ujung meja berdiri. Ia bukan CEO biasa. Ia dikenal sebagai Lord Harrington, investor bayangan yang membiayai perang dan perdamaian. Tatapannya tajam menembus Raka. Suara beratnya menggema, jika kau benar pewaris Global Empire, buktikan dengan kekuatanmu.
Bukan data, bukan kursi, bukan nama. Buktikan, di sini, dan sekarang. Kursi-kursi bergeser, beberapa orang berdiri, ketegangan meningkat, para CEO menahan napas. Mereka tahu, ini bukan sekadar rapat. Ini adalah ujian legitimasi. Raka mengangkat kepalanya sedikit. Senyum tipis, nyaris tak terlihat, muncul di sudut bibir. Ia menatap Harrington, lalu seluruh ruangan. Kata-katanya turun seperti es yang retak. Kalau dunia ingin bukti, maka dunia akan melihat naga turun dari singgasananya. SFX, musik menegang, kamera imajiner zoom ke mata Raka. Cliffhanger. Bab 23, sebuah organisasi rahasia internasional mulai memburunya, dini hari di kota Zurich. Salju tipis turun, menempel di kaca jendela apartemen aman milik Global Empire. Jalanan sunyi, hanya lampu jalan yang redup. Di dalam ruangan, Ayu duduk di kursi dekat jendela. Matanya masih memikirkan rapat rahasia semalam. Raka, pria yang ia dampingi, baru saja menantang puluhan CEO dunia dengan tenang, seakan itu permainan kecil saja. Ayu bergumam lirih, kalau seluruh dunia bisnis sudah gemetar, musuh macam apa lagi yang akan muncul? Jawabannya datang lebih cepat dari yang ia duga. Telepon satelit di meja berdering pelan. Ibrahim, kepala operasi Eropa, langsung mengangkat. Suaranya tegang. Raka, kami mendeteksi komunikasi terenkripsi dari jaringan gelap internasional. Nama mereka, The Circle. Ruangan seketika menjadi dingin. The Circle. Organisasi bayangan yang hanya disebut dalam bisik-bisik intelijen. Mereka bukan mafia biasa, bukan juga sekadar jaringan politik. Mereka adalah gabungan elit dunia yang bermain di balik layar, bankir gelap, mantan jenderal, ilmuwan gila, sampai penguasa teknologi bawah tanah. Ibrahim menatap layar. Mereka baru saja menandai Global Empire sebagai ancaman prioritas. Itu berarti, Raka menyela dengan suara datar, semua mata mereka akan beralih ke sini. Petik 2 titik. Malam itu juga, pergerakan aneh mulai terjadi. Di pelabuhan Rotterdam, kontainer kosong. Tiba-tiba dipindahkan tanpa catatan resmi. Di Roma, sebuah kantor kecil yang terlihat biasa mendadak menutup selamanya. Di Istanbul, paspor palsu dicetak dengan jumlah tak wajar. Semua itu adalah tanda-tanda klasik, The Circle sedang memobilisasi agen-agen rahasia mereka. Dan target pertama bukan Raka, melainkan orang terdekatnya. Pagi harinya, Ayu sedang berjalan di koridor apartemen. Ia memeriksa laporan keuangan Surya Corp yang baru terintegrasi. Sekilas, semuanya normal. Tapi ketika ia kembali ke ruang tamu, pintu apartemen sedikit terbuka. Aneh, padahal tadi aku kunci, gumamnya. Ia masuk perlahan. Ruangan sepi. Lampu meja masih menyala. Apa Ibrahim masuk? Tidak ada jawaban. Di meja, ia menemukan sebuah benda kecil. Sebuah kartu putih polos dengan simbol lingkaran hitam di tengahnya. Simbol itu bukan tinta biasa, seperti terbakar ke dalam kertas. Ayu mendekat. Jantungnya berdegup keras. Tiba-tiba, suara di belakangnya berbisik pelan, seolah dari udara. Selamat datang di permainan, Nona. Seketika, pandangannya gelap. Beberapa jam kemudian, Ibrahim berlari masuk ke apartemen. Ia melihat pintu yang terbuka, meja yang berantakan, dan kartu putih yang tertinggal.
Simbol lingkaran hitam itu jelas, tanda tangan The Circle. Ibrahim menghubungi Raka dengan suara bergetar. Ayu, hilang. Mereka membawanya. Raka berdiri di balkon, menatap salju yang terus turun. Ia tidak bergerak, tidak bicara. Tapi aura di sekitarnya berubah. Seperti badai yang baru saja menahan diri untuk tidak mengamuk. Ia mengambil kartu itu, menatap simbol lingkaran hitam. Lalu berkata dengan suara dingin, mereka memilih jalan kematian. Jika The Circle ingin membuka permainan, aku akan menutupnya dengan darah. Bersambung.